Selama sebulan ini kita akan merenungkan bagaimana kita sebagai orang-orang Kristen bisa hidup merdeka. Hidup di dalam liberty. Dan saudara perhatikan di dalam Galatia ini, Rasul Paulus benar-benar berbicara mengenai bagaimana kita hidup di dalam kemerdekaan. Dan salah satu yang Rasul Paulus katakan di sini yaitu supaya kita bisa merdeka, kita harus hidup dipimpin oleh Roh. Hidup dipimpin oleh Roh. Nah, saudara, hidup dipimpin oleh Roh itu bagaimana? Sebetulnya simple sekali. Kita tinggal, saya kira kita sudah dengar setiap banyak sekali dari minggu ke minggu khotbah mengenai ini, yaitu untuk kita hidup dipimpin oleh Roh, satu-satunya secara simpel yaitu kita fokuskan diri kita kepada Roh Tuhan dan kemudian dengarkan apa yang Dia katakan dan taati. Cuma seperti itu saja, simple sekali. Sama seperti gambarannya kalau saudara misalnya pergi tour. Saudara misalnya pergi ke Israel. Ini adalah pertama kali saudara ke Israel. Dan kalau saudara mau menikmati apa yang memang sudah diprogram, saudara akan lihat, saudara akan saksikan di sana di Israel, maka satu-satunya jalan untuk saudara bisa menikmati semuanya dan saudara tidak tersesat, yaitu caranya saudara perhatikan guide saudara. Di dalam kita ada tour, ada seorang guide. Kita perhatikan guide kita, fokus kepada dia supaya saudara nggak tersesat. Perhatikan dia, kemudian saudara ikuti dia. Dan kalau bisa, jalan dekat dengan guide itu. Supaya apa yang guide itu katakan, saudara bisa dengar. Misalnya guide itu berkata, nanti sebentar lagi di traffic light itu kita semua akan belok ke kanan, kita semua berjalan belok ke kanan, kemudian 20 meter dari situ kita akan belok ke kiri misalnya. Dan saudara melihat itu, mendengar itu, oh ya, saudara nggak akan tersesat, saudara ikuti, saudara akan sampai kepada tujuan. Jadi mudah sekali sebetulnya. Itu sebetulnya untuk hidup dipimpin Roh itu demikian. Dan saya percaya kita sudah tahu dan sudah banyak khotbah mengenai itu sampai kita belajar sampai detail-detail bagaimana mendengarkan Roh Tuhan dan sebagainya. Tetapi pada kenyataannya banyak sekali orang Kristen yang merasa bahwa tapi susah. Mungkin buat Pastor Joe, mungkin buat Billy Graham, mungkin buat orang-orang yang itu mudah. Untuk fokus kepada Roh Kudus, mendengarkan Roh Kudus, berjalan bersama dengan Roh Kudus itu mudah. Tetapi buat kita kaum awam, kita seringkali merasa diri kita, saya ini susah. Mengapa? Karena ya tahulah, saya masih banyak dosa, saya masih banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Jadi susah buat kita. Nah saudara, saya percaya ada banyak sekali firman Tuhan yang kita sudah dengar. Ada banyak sekali janji-janji Tuhan yang sudah diterangkan dari firman Tuhan. Tetapi kita merasa bahwa ya bagus. Kalau bisa sih enak. Tapi susah. Mengapa susah? Ya saya masih banyak dosa. Nah saudara, mengapa saudara? Di dalam diri banyak orang Kristen itu banyak sekali conscious kita mengenai dosa. Bahwa kita ini tidak layak. Buat kita sulit untuk mendengarkan Roh Kudus, untuk mengikuti Roh Kudus. Sulit, mengapa? Karena kita masih kotor, kita masih banyak dosa. Mengapa kita banyak orang Kristen yang masih mempunyai dosa conscious yang sangat besar? Karena banyak di gereja-gereja saudara, bukan di sini saja. Saya juga guilty akan hal ini, bukannya saya hebat saudara, karena saya ingat waktu dulu-dulu pun banyak di gereja-gereja dan juga termasuk di sini, firman Tuhan yang diberitakan itu bercampur antara grace, kasih karunia, dan hukum Taurat. Hukum Taurat dan kasih karunia sama-sama diberitakan seakan-akan dua-duanya itu pentingnya sama. Sedangkan kita semua tahu bahwa kita sekarang di dalam perjanjian baru, kita hidup di dalam kasih karunia. Tapi
tetapi firman Tuhan mengenai hukum Taurat itu masih banyak diberikan yang membuat kita merasa bahwa kita ini berdosa, kita ini berdosa, kita ini berdosa. Kalau sudah perhatikan tadi di dalam Galatia itu, dikatakan di sini dari ayat yang pertama dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan kita mau dibebani kuk perhambaan. Kuk perhambaan adalah dari hukum Taurat, saudara. Kamu harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Kalau kamu tidak begini, tidak begini, tidak begini, maka jangan harap Tuhan mendengar doa kamu. Kamu masih banyak dosa, kamu masih begini. Sebab itu, kamu nggak layak. Ayat yang kedua dikatakan, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Perkataan menyunatkan di sini bukan hanya sekedar sunat, saudara. Tetapi sunat itu ada di dalam hukum Taurat. Jadi kalau kita melakukan hal itu dikatakan, saya tidak katakan ini perkara sunat yang di dalam hukum Taurat. Saya tahu saudara punya baby di sunat, itu bukan saudara sedang mengikuti hukum Taurat. Bukan yang itu, tetapi di sini sedang katakan kalau kamu mengikuti hukum Taurat yang diharuskan, karena pada zaman Paulus itu orang-orang yang bukan Yahudi yang menerima Kristus, mereka oleh beberapa orang disuruh disunat, berarti bahwa mereka harus mengikuti hukum Taurat. Nah di sini Rasul Paulus berkata tidak, mereka tidak perlu. Nah kemudian dikatakan, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Karena sunat itu ada di dalam hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Jadi dengan kata lain begini saudara, lalu kita melihat di dalam gereja-gereja masih diajarkan mengenai kasih karunia, tetapi juga hukum Taurat diajarkan. Sehingga jemaat menjadi bingung, katanya saya diselamatkan oleh kasih karunia. Kasih karunia adalah anugerah Tuhan yang tanpa usaha kita diberi oleh Tuhan keselamatan itu. Dan kita pikir, iya kita mengerti, oke, saya menerima keselamatan tanpa saya melakukan apa-apa. Tuhan Yesus melakukan semuanya, mati di kayu salib, kemudian saya diberi keselamatan. Saya diberi anugerah itu. Tetapi setelah saya selamat, maka hidup saya harus di bawah hukum Taurat. Tidak, saudara. Kalau kita sudah diselamatkan oleh kasih karunia, kita hidup oleh kasih karunia. Tetapi banyak orang masih hidup di bawah hukum Taurat. Nah saudara, apakah hukum Taurat itu salah? Tidak. Tetapi kita harus mengerti bahwa hukum Taurat itu diberikan kepada kita, hukum Taurat itu diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang Yahudi. Bukan kepada Gentiles, kepada orang Yahudi. Itu the purpose daripada hukum Taurat. Dan the purpose daripada hukum Taurat itu adalah untuk menyatakan dosa. Mengapa hukum Taurat diberikan? Bagi saudara-saudara yang sudah mengikuti Bible study yang saya berikan mengenai the nature of God, saudara sudah tahu hal ini. Mengapa hukum Taurat diberikan? Karena saudara, kalau saudara tahu, sepertiga pertama daripada perjanjian lama mungkin, perjanjian lama, saudara harus tahu bahwa di sana dosa, manusia itu berdosa. Sejak Adam berdosa, manusia itu berdosa. Berdosa, melakukan banyak sekali dosa, tetapi Tuhan tidak menghukum dosa. Karena Tuhan tidak menghukum dosa, maka manusia berpikir bahwa dosa itu tidak apa-apa, tidak menjadi persoalan buat Tuhan. Karena itu manusia makin berdosa, dosa makin hebat, sampai Tuhan harus memberikan hukum Taurat. Yaitu pada waktu Musa membawa orang Israel dalam perjalanan ke Kanaan.
Di Gunung Sinai Tuhan berikan hukum Taurat. Hukum Taurat diberikan supaya manusia tahu bahwa dosa itu sangat jahat. Dosa itu perlu punishment. Sebab itu pada waktu hukum Taurat diberikan, maka saudara, orang jadi takut dihukum. Karena takut dihukum, maka dosa mereka makin sedikit. Tetapi mereka terus berdosa. Mengapa? Karena mereka mempunyai nature dosa. Saudara, manusia berdosa itu bukan karena saudara melakukan dosa jadi saudara menjadi manusia berdosa. Bukan. Pada waktu kita lahir berdosa. Saudara. Karena dosa itu adalah dosa keturunan. Adam berdosa, maka semua yang lahir dari Adam, semua manusia berdosa. Kita mempunyai nature dosa. Nah sekarang karena hukum Taurat diberikan, maka dosa makin berkurang. Karena apa? Karena orang takut dihukum, gitu kan? Tetapi hukum Taurat itu tidak menyelamatkan manusia. Walaupun dosa berkurang, tapi manusianya masih mempunyai nature dosa. Hukum Taurat hanya untuk menyatakan kamu berdosa, tetapi hukum Taurat tidak menyelamatkan. Karena hukum Taurat diberikan, maka manusia tahu bahwa mereka berdosa. Mereka coba untuk tidak berdosa, mereka coba untuk hidup kudus, tidak bisa. Akhirnya inilah yang Tuhan mau supaya manusia itu tahu bahwa mereka butuh penebus. Mereka tidak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri, maka mereka butuh penebus. Sebab itu Yesus datang, Tuhan sendiri yang tidak berdosa datang ke dalam dunia ini untuk menebus dosa kita. Sehingga manusia pusatkan perhatiannya kepada Yesus. Itu gunanya hukum Taurat. Saudara. Tetapi setelah Yesus datang, hukum Taurat itu sudah stop sampai di situ. Karena apa? Karena hukum Taurat itu sebetulnya menyatakan karakter Kristus sendiri. Dan barang siapa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, Tuhan hidup di dalam kita. Sama dengan hukum Taurat itu ada di dalam kita. The character of Christ ada di dalam kita karena Christ di dalam kita. Sehingga kita tidak perlu lagi diberi hukum Taurat dari luar. Nah, kita harus mengerti itu. Nah sekarang tetapi karena banyak orang tidak terlalu mengerti, maka hukum Taurat terus diberikan di dalam gereja. Membuat orang selalu feel guilty. Kita selalu bersalah. Karena kita merasa bersalah, maka kita merasa kita tidak layak datang kepada Tuhan. Ada banyak janji-janji Tuhan yang diberikan kepada kita. Bahwa kita tahu Tuhan memberikan kepada kita kuasa atas iblis. Tetapi begitu kita melihat orang kerasukan setan, kita ketakutan. Kenapa? Karena saya nggak tahu, saya bisa nggak pakai. Iya saya tahu Tuhan kasih kuasa sama saya. Tapi saya ini orang berdosa. Apa saya bisa pakai kuasa itu? Saudara, dosa itu membuat kita merasa bahwa perasaan kita berdosa membuat kita tidak bisa menggunakan segala kuasa yang Tuhan berikan pada kita. Kita merasa tidak layak menerima anugerah yang Tuhan berikan pada kita. Jadi apakah hukum Taurat itu tidak baik? Enggak ada salahnya sebetulnya, saudara. Tapi asal kita mengerti di mana tempatnya. Saudara, hukum Taurat, banyak manusia berpikir bahwa hukum Taurat itu perlu diberikan supaya manusia yang berdosa tahu dia berdosa. Supaya orang Kristen yang selalu hidup di dalam dosa, dia tahu dia berdosa. Oke, fine, betul. Tapi sudah tahukah kita bahwa kalau memang kita ini lahir baru, kalau kita ini born again, maka di dalam diri kita ini ada Roh Kudus. Setiap kali kita melakukan dosa, kita tahu kita berdosa. Enggak usah dikasih tahu hukum Taurat, kita tahu. Cuma pada waktu kita tahu bahwa kita berdosa, ada dua choice. Kita mau bertobat atau kita mau kebalin aja. Nah banyak orang mungkin yang kebal. Jadi kalau kita melihat di sini, yes kalau hukum Taurat diberikan, hukum Taurat itu akan menyatakan kalau kita berdosa, hukum Taurat itu akan berkata, kamu salah. Oh iya, saya betul salah. Jadi hukum Taurat itu bisa seperti obat dosa, bisa saudara. Sebagai obat untuk supaya dosa makin berkurang. Kita punya penyakit dosa, kemudian hukum Taurat diberikan supaya kita jangan berdosa lebih banyak lagi. Boleh, tetapi saudara begini. Kalau hukum Taurat itu diberikan sebagai untuk penangkal dosa itu good, tapi side effect-nya saudara lebih jelek.
daripada apa yang dapat dilakukan oleh hukum Taurat. Contohnya begini, kalau saudara misalnya sakit perut, perut saudara sakit sudah seminggu, kok ini perut sakit terus, dikasih ini nggak mempan. Dah sampai akhirnya saudara merasa, saya ke dokter. Sudah 2 minggu nih sakit terus. Sampai ke dokter diagnos kita dan bilang, oh kamu ini sakit perutnya begini. Oke, saya bisa kasih obat, kata dokternya. Ini obat, kamu makan sehari 3 kali. Pada waktu yang ketiga kamu makan, kamu udah gak sakit perut. Tapi kamu harus makan terus. Kamu udah gak sakit perutnya. Tapi kamu harus tahu, ada side effect daripada obat ini. Side effect-nya adalah, obat ini bisa menyebabkan ulcer pada kamu. Obat ini juga bisa mengganggu jantung kamu. Dan obat ini juga bisa menyebabkan kanker di kolon. Oke. Obat ini akan menyembuhkan kamu. Tapi side effect-nya seperti itu. Nah, kalau saudara dikasih obat yang demikian, perut akan oke nih. Tapi ada kemungkinan kita kena kolon kanker, ada kemungkinan jantung kita rusak, ada kemungkinan ini. Saudara, side effect-nya lebih jelek daripada perut sakit. Nah, saudara, demikian juga dengan hukum Taurat. Yes, kalau hukum Taurat diberikan, membuat kita sadar, saya dosa. Ya, saya dosa. Saya mesti bertobat. Betul. Tapi do you know side effect-nya? Side effect-nya adalah membuat kita guilty, membuat kita terkondem, tertuduh. Dan akibat dari guilt dan condemnation, membuat kita lumpuh, paralyzed. Saudara, orang yang tertuduh itu tidak punya kuasa. Sehingga kalau kita ada di dalam tuduhan, saudara, kalau kita ada di dalam tuduhan, kita menjadi lemah. Dan kalaupun kita mau memakai apa yang janji Tuhan janjikan di sini, bahwa kamu punya kuasa atas penyakit kamu punya kuasa atas, tapi pada waktu kita mau menggunakan kuasa kita bilang, tapi saya banyak dosa. Inilah sebabnya, mengapa banyak orang Kristen, saudara, walaupun tahu banyak janji Tuhan, tahu kuasa yang Tuhan berikan, tetapi kita lumpuh. Kita coba aja gak mau. Kenapa? Malu. Banyak dosa, saudara. Akibat dari efek dari hukum Taurat. Sehingga kita terhadap Tuhan pun kita merasa jauh. Karena kita bilang apa? Ya, saya orang berdosa. Saya orang berdosa. Jadi kita menjadi sin conscious. Yang Tuhan mau, kita mempunyai righteousness conscious. Karena apa yang Yesus lakukan. Tetapi kalau kita mempunyai sin conscious karena hukum Taurat yang diberikan kepada kita. Kamu harus benar, kamu harus memberikan perpuluhan, kamu harus ke gereja tiap minggu, kamu harus ini, kamu harus ini. Kalau kamu tidak melakukan itu, kamu tidak layak. Tuhan melihat kamu tidak akan menjawab doa kamu. Nah, itu semua ada di dalam hukum. Ini yang maksud Rasul Paulus, jangan diperhamba lagi. Jangan diperhamba. Kamu sudah merdeka. Nah, saudara, di sini kalau kita melihat side effect daripada hukum Taurat itu baik untuk menunjukkan dosa kita, tetapi side effect-nya membuat kita lumpuh dan tidak bisa menggunakan kuasa yang Tuhan sudah berikan kepada kita melalui darahnya yang tercurah di Golgota. Tuhan sudah melakukan semuanya dan berikan kuasa itu kepada kita, tetapi kita tidak bisa pakai. Why? Because kita lumpuh. Itulah akibat dari hukum Taurat. Nah, saudara, ada seorang hamba Tuhan yang sedang mempelajari ini, buat dia susah karena dia dari gereja yang selalu dibombardir dengan hukum Taurat. Nah, kalau kamu tidak melakukan ini, kalau kamu begini, kalau kamu berdosa kamu masuk hell. Kalau kamu begini, kamu begini, tahukah Tuhan marah sama kamu. Tuhan akan hukum kamu. Dan saudara, dia selalu ada di dalam seperti itu sehingga dia hidup sebenar-benarnya. Dia hidup, boleh dibilang dia katakan kalau mau dikatakan suci itu saya lebih suci daripada banyak orang gitu. Walaupun dia tahu ada dosanya, tapi dia bilang saya hidup benar-benar karena takut. Pada waktu dia mengerti mengenai firman ini, saudara, firman ini yang saya berikan di dalam 40 menit nggak bisa selesai, tapi saya katakan semua yang saya katakan ini hanya garis besar. Semua harus dipelajari dari seluruh buku Roma dan Galatia. Nah, saudara, hamba Tuhan ini berkata bahwa pada waktu dia pelajari ini, Roma dan Galatia, dia mau melihat bahwa saya ini
righteous, saya ini righteous. Doesn't make sense buat dia. Saya ini masih melakukan dosa kok, saya righteous bagaimana? Dia nggak make sense. Sehingga, tapi dia renungkan dan dia bilang, ya. Jadi Tuhan ingin supaya saya tidak terkondem lagi. Supaya saya tidak merasa saya ini orang berdosa lagi, berdosa. Sebab itu dia lagi pikirkan seperti itu. Dia punya anjing. Saya udah cerita di Bible Study. Dia punya anjing. Anjingnya gede. German Shepherd 75%, German Shepherd 25% gak tahu apa model apa lagi. Jadi anjingnya gede. Dia punya anjing itu sudah bertahun-tahun. Pada waktu dia beli anjing itu, tokonya yang jual anjing itu berkata bahwa saya kasih tahu dulu sejarahnya anjing ini. Anjing ini dulu dipunyai oleh satu orang yang boleh dibilang kejam. Jadi orang itu kalau mau disiplin anjingnya dia pakai rantai besi. Dan anjing itu suka dibit pakai rantai besi. Nah sekarang jadi asal tahu aja that's background daripada anjing ini ya. Jadi anjing ini waktu dibawa ke rumah, anjing ini galak, anjingnya galak. Kalau ada orang lewat di depan pagar sana, dia menggonggong, dia sampai meranggap di atas ini fence itu. Setiap kali orang lewat, dia ke sana ke fence itu, dia menggonggong gitu sampai fence itu dan karena dia anjingnya gede dan terus-terusan seperti itu. Tapi kalau masternya datang, tuannya datang, anjing ini senang kan mau ketemu tuannya. Datang. Tapi dari jauh dia sudah langsung merengkut gitu. Kira-kira 10 feet atau 20 feet sebelumnya dia udah merengkut. Kemudian dia merayap, dia sebenarnya whining ke tuannya seperti itu. Selalu gitu. Ketakutan. Nah pada waktu itu hamba Tuhan sedang duduk, sedang merenungkan firman ini, dia sedang duduk. Kemudian anjing itu dari jauh datang. Dari backyard dia datang, lari. Melihat tuannya, dia lari. Dia kepengen menjumpai tuannya. Tetapi begitu 10 feet di depan tuannya, langsung dia gitu. Terus dia mulai orangnya datang kepada tuannya itu sambil menggeser-geser badannya. Kemudian datang ngedeketin tuannya sambil ketakutan. Si hamba Tuhan ini bilang, Hani, namanya Hani. Hani, can you act like a normal dog? Dia bilang gitu. Kenapa sih kamu selalu begitu? Saya ini gak pernah pukul kamu, saya gak pernah apa-apain kamu. Kenapa kamu merayap-rayap seperti itu? Perlakuan kamu itu seperti menunjukkan saya ini orang jahat. Saya ini suka pukulin kamu. Saya gak pernah pukulin kamu, saya gak pernah apa. Can you be normal? Run to me, jump on me, hug me. Dia bilang, can you do that like a normal dog? Nah pada waktu dia berkata begitu, Tuhan berkata pada dia, that is how you are toward me, kata Tuhan. Seperti itu kamu itu kepada saya. Seperti anjing itu. Kamu selalu datang kepada saya itu dengan ketakutan. Seperti mau dipanis, seperti mau diapakan. Seperti, aduh saya orang berdosa. Saya layak enggak ya? Boleh tahu saya minta ini? Boleh tahu saya berdoa seperti ini? Boleh tahu saya ini? Tuhan berkata, can you act like a normal child? Seorang anak yang tahu orang tuanya mengasihi dia. Dia akan run ke papanya, ke mamanya. Mama, papa, you know itu teman saya punya sepeda. Can I have sepeda juga seperti dia? That is anak yang normal. Saudara. Tetapi tahukah kita, banyak orang Kristen seperti anjing ini. Mau datang ke Tuhan. Tapi kalau udah di depan Tuhan, ketakutan. Sepertinya saya orang berdosa. Itulah sebabnya banyak orang Kristen berkata, ada lagunya. I'm just a sinner, saved by grace. Saudara, kalau kita masih berkata, I am a sinner, saved by grace. Saudara sudah menghina Tuhan, Yesus. Yang sudah mati buat kita. Saudara, Tuhan Yesus mati buat kita. Supaya kita menjadi righteous. Barang siapa percaya kepada dia, terima bahwa Yesus sudah mati, sudah menanggung dosa kita. Terima pengorbanan Yesus, percaya kepada pengorbanan Yesus. Dan kita menjadi anaknya, we are righteous. Tapi seakan-akan kalau kita berkata kita ini righteous, sombong banget ya. Sombong banget sih, kamu masih melakukan salah. Yes, saudara tahu.
Kesalahan yang kita lakukan, saudara, it's all because pikiran kita, mind kita sudah diprogram oleh old nature kita. Nanti kalau kita mau belajar lebih jauh lagi, saudara, kita saya bisa terangkan lebih dalam lagi. Old nature kita itu, manusia lama kita ini, yang sudah program pikiran kita untuk selalu memikirkan dosa, melakukan dosa, kedagingan. Tetapi pada waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, old nature itu sudah mati, kita diberi new nature. Nature kita new, tetapi pikiran kita ini yang menjadi problem. Bagaimana membereskan pikiran kita? Rasul Paulus berkata Roma 12 ayat 2. Perbaharui pikiran kita. Semakin kita memperbaharui pikiran kita, semakin kita tidak berdosa. Itulah Rasul Paulus berkata. Supaya kita ditransform, pikiran kita ditransform by the renewing of your mind. Supaya kamu mengetahui apakah kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna kepada Tuhan. Itu. Supaya kita bisa tahu keinginan Roh Kudus apa dan kita bisa mengikuti jalannya. Jadi saudara-saudara, Tuhan memperbaharui kita, mempunyai new nature. Dan new nature itu mempunyai intuisi. Setiap kali kita melakukan kesalahan, kita tahu kita salah. Enggak usah dikasih hukum Taurat, kita tahu kita salah. Nah, kalau pikiran kita ini diperbaharui, Tuhan berkata, you shall know the truth and the truth shall set you free. Itu pikiran kita harus diperbaharui supaya kita tidak terus-terusan berdosa. Nah, saudara, kalau kita melihat di sini, jadi yang Tuhan mau adalah pada waktu kita menerima keselamatan, keselamatan itu diberikan by grace, anugerah Tuhan, by grace. Kita tidak usah melakukan apa-apa, kita sudah menerima keselamatan itu tanpa kita bekerja keras. Dikasih oleh Tuhan, keselamatan itu dikasih oleh Tuhan. Kita terima, kita tahu kita selamat. Tetapi yang menjadi kesulitan buat orang Kristen adalah kalau mengenai keselamatan kita bisa terima dengan iman. Tetapi di dalam kehidupan sehari-hari balik lagi kepada hukum Taurat. That is salahnya kita. No, Rasul Paulus nanti berkata di sini, saudara baca di dalam Galatia. Apa yang sudah bewitch you, kata Rasul Paulus. Boleh dibilang, perkataan itu keras sekali Rasul Paulus. Rasul bilang, apa sih yang sudah menenung kamu dengan kata bewitch itu seperti kamu sudah ditenung sama apa sih? Kamu sudah mulai dengan kasih anugerah, kenapa kamu balik lagi ke sana dengan hukum lagi? Dia bilang, kamu sudah mulai dengan anugerah, berjalanlah di dalam anugerah. What is anugerah? What is kasih karunia? Grace itu apa? Grace itu adalah kekuatan Tuhan. Grace itu adalah kuasa. Grace itu adalah pemberian Tuhan secara free. Grace itu adalah kemampuan ilahi diberikan kepada kita. Jadi setelah kita menjadi anak Tuhan, berjalanlah dengan grace. Berarti pada saat kita harus overcome dosa kita harus percaya Tuhan, the grace of God memberikan kepada kita kekuatan, kuasa untuk overcome dosa itu. Pada saat kita menghadapi temptation, kita tahu bahwa by the grace of God, kalau kita mengerti, gunakan the grace of God itu to overcome dosa itu. Terus menerus di dalam hidup kita demikian. Itu yang harus kita lakukan. Jadi grace itu seperti itu, saudara. Dan banyak orang takut, banyak orang Kristen takut. Oh, itu khotbahnya grace itu. Itu yang menyebabkan orang jadi berdosa terus. Grace itu sepertinya memberikan license untuk berdosa. No, saudara. Grace tidak memberikan license untuk berdosa. Grace memberikan kuasa kepada kita untuk overcome dosa. Mari kita lihat Titus pasal yang kedua. Titus pasal yang kedua. Ayat 11 dan 12. Di sini tuliskan. For the grace of God that brings salvation has appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lust. Bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya, saya baca bahasa Inggris Indonesia saja. Karena kasih karunia Allah atau the grace of God yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia, yaitu the grace of God itu mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan dunia dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Supaya kita hidup benar.
The grace of God adalah kekuatan dari Tuhan yang diberikan kepada kita untuk kita bisa hidup benar. Sekarang ini, di dunia ini, sekarang ini. Jadi grace itu tidak membuat kita lemah. Grace itu tidak membuat kita jadi diberi license untuk berdosa. Tidak. Tidak. Grace itu adalah kekuatan ilahi. Grace itu adalah pertolongan ilahi yang diberikan kepada kita. Untuk kita bisa overcome segala kelemahan-kelemahan kita. Itu. Jadi saudara, Tuhan tidak mau kita mempunyai sin consciousness. Kalau kita ini selalu berpikir saya orang berdosa, saya orang berdosa. Saudara, Tuhan Yesus sudah mati buat kita. Membeli, menanggung semua dosa kita. Membeli keselamatan kita. Dan dia dengan semua pengorbanan dia sekarang dikatakan, kamu sekarang righteous. You are my child. Kamu anakku. Hiduplah seperti anak. Jangan seperti pengemis. Makanya saya sering kali kasih ilustrasi saudara. Bahwa kalau ada seorang anak gelandangan. Itu ilustrasi ini saudara udah bosan gak apa-apa saudara. Seorang anak gelandangan. Yang hidupnya dari kecil. Sudah ngoret-ngoret sampah. Cari makanan. Ambil sisa-sisa makanan orang. Makanin itu sampai perutnya kenyang. Kalau sampai gak ada makanan di sampah. Dia cari kemana-mana. Kalau ada orang dia bisa nyuri. Dia bisa nyopet demi untuk makan. Pakaiannya compang-camping, kotor dan semuanya. Kemudian ada seorang raja. Yang melihat anak itu. Lewat raja itu bilang. Kasihan bilang, bawa anak ini. Saya mau adopt anak ini jadi anakku. Anak ini dibawa masuk ke dalam istana raja. Dimandiin sampai bersih. Dikasih pakaian yang bagus bersih. Anak ini keheran-heranan. Seumur hidup dia gak pernah punya pakaian bersih ini. Dibawa ke kamarnya bersihnya luar biasa. Ada bed yang empuk. Dan dia bilang, waduh saya gak pernah punya kamar seperti ini. Seumur hidup saya gak pernah. Dan dia lihat sampai dia ketakutan. Dia bingung. Pada saat raja ini mau makan pada dinner time, anak itu dia suruh, ayo makan. Dia bilang, no, makan. No, saya gak mau. Saya anak gelandangan kok. Iya, tapi raja suruh kamu makan. Dia bapak kamu sekarang, dia papa kamu sekarang. Enggak. Anak ini takut, dia gak mau makan sama raja. Sampai pembantunya harus bawa makanan ke kamar dia. Dia makan di kamar sendirian sama ketakutan. Kemudian besok paginya disuruh makan lagi, pergi ke dining room, nggak mau. Saya anak gelandangan kok, saya anak kotor, saya anak gelandangan, saya udah biasa makan di sampah. Iya, tapi sekarang kamu di istana, kamu sekarang bisa boleh makan, kamu sekarang anak raja. Saudara, saudara lihat di sini. Kalau mentalitas kita selalu, saya orang berdosa. Iya, saya tahu firman Tuhan bilang, Tuhan kasih kuasa sama saya. Tuhan bilang bahwa Tuhan memberikan hidup yang berkelimpahan. Tapi apa saya layak? Saudara, itu yang membuat kita tidak bisa menggunakan iman kita. Iman kita lumpuh saudara. Karena kita masih melihat kita ini dosa, orang berdosa. Saudara, Tuhan sudah mati buat kita. Dan Tuhan berkata kamu sekarang righteous. It doesn't matter kamu sekarang masih melakukan dosa. Tapi it doesn't matter anak ini masih punya pikiran. Oh, saya mau ke pinggir tempat sampah lagi. No. Raja berkata you are my son sekarang. Bertindaklah seperti anak raja. Bertingkah lakulah seperti anak raja. Anak ini perlu ditrain saudara. Di depan kaca berkata saya anak raja. Saya anak raja. Saudara, dia harus berkata di depan kaca, saya anak raja, bukan anak gelandangan lagi. Saudara, this is yang sulit merubah cara berpikir daripada orang-orang Kristen. Mengapa orang Kristen banyak yang lemah? Kenapa orang Kristen gak punya kuasa, saudara? Karena merasa I am just a sinner saved by grace. No, you are righteous. Tuhan ingin kita bisa berkata, I am righteous. Bukan karena hebatnya saya. Bukan karena apa-apa. Karena you, Jesus. Because of you, Jesus, I am righteous. Because of you, Jesus, I am righteous. Dan susah, saudara, untuk melakukan gitu susah. Makan waktu, karena kita sudah berkata, kita ini adalah anak gelandangan. Kita anak yang berdoa, orang yang berdosa. Tapi saudara, mari kita rubahkan image kita. Kita adalah anak Tuhan.
Saved by grace, and sekarang kita live by grace. Kalau kita tahu the grace of God and the Holy Spirit is the same, saudara. Roh Kuduslah yang memberikan kepada kita grace-nya, kekuatannya, kuasanya untuk membuat kita bisa hidup berkemenangan di dalam dunia ini. Itulah sebabnya Rasul Paulus itu, even Petrus dimarahin sama Rasul Paulus. Karena Petrus sebagai orang Yahudi menerima kasih karunia masih gak ngerti dulunya. Sebab itu ada pertentangan antara Rasul Paulus dan Petrus. Memang saudara, apa yang Rasul Paulus ajarkan itu sulit. Petrus sendiri berkata bahwa apa yang Rasul Paulus berikan itu sulit untuk dimengerti. Tapi saudara, di garis besarnya adalah Tuhan mau berkata, kamu sudah righteous. Come boldly to the throne of grace. Datang dengan berani ke tata kasih karunia Tuhan. Jangan takut karena Tuhan sudah menjadikan kita righteous. Bukan untuk kesombongan, tapi semuanya by grace. By the grace of God. Semuanya karena Yesus. Semuanya karena salib Yesus. So itu saya ingin saudara-saudara imani ini. Besar anugerahmu. Mari kita nyanyikan lagu ini. Ku ada sebagaimana ku ada. Itu semua adalah anugerah Tuhan. Kita bangkit berdiri saudara, dan pada waktu kita menyanyikan lagu ini, mari kita imani. Kita adalah the righteousness of God.